Hai anak-anak kelas 3, kiranya anak-anak kelas 3 semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Nah, supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan bahasa Indonesia tema 2, subtema ketiga, yaitu lanjutan pembahasan pembelajaran kita tentang wawancara. Nah, Ibu berharap kalian menonton video ini sampai selesai. Oke? Lanjut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada materi menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pertanyaan dalam wawancara itu umumnya menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak Ibu nanti boleh menyesuaikan dari buku Bu Pena halaman 163. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber itu pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu ya anak-anak. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus menggunakan kata-kata tanya yang sudah kita pelajari. Oke, selanjutnya menulis laporan sederhana hasil wawancara. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Hasil wawancara bisa berisi topik wawancara atau tema wawancara, kemudian harus ada tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Nah, selain itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber kepada pewawancara. Kemudian, laporan hasil wawancara harus ditulis dengan menggunakan kata-kata yang baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEB. Oke. Nah, Ibu akan memberikan contoh bagaimana mewawancarai seseorang. Oke, disimak ya nak. Ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri. Dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut?
supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan contoh bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, berapa, siapa, dan kapan. Berhubung kondisi saat ini sedang pandemi, jadi anak-anak boleh mempraktikkan wawancara di rumah saja ya. Boleh bersama anggota keluarga, misalnya sama mama. Ingat ya anak-anak, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum melakukan wawancara. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti dan memahaminya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama dengan Ibu Erli. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.